Jumpa lagi di Gubuk Sinau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang komponen penyusun darah, komponen yang diedarkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Darah adalah cairan khusus yang mengalir ke seluruh tubuh, terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Volume darah pada tubuh manusia berjumlah 8% dari total berat badan, yaitu sekitar 4-5 liter. Darah memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh. Yang pertama, mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme keluar tubuh. Yang ketiga, melindungi tubuh dari serangan penyakit atau sebagai sistem kekebalan tubuh. Dan yang keempat, untuk proses penutupan luka. Ternyata 55% dari darah kita tersusun atas plasma darah dan 45% tersusun atas sel-sel darah. Berikut adalah komponen darah, yaitu ada plasma darah yang berwarna kuning, kemudian ada sel darah putih dan trombosit yang berwarna putih, dan ada sel darah merah yang berada paling bawah yang berwarna merah. Plasma darah mengandung 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan zat-zat lain. Protein yang terlarut antara lain ada albumin, fibrinogen, dan globulin, serta zat-zat terlarut lainnya seperti sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Sel-sel darah. Sel darah terdiri atas trombosit atau keping darah yang berperan dalam proses pembekuan darah. Ada leukosit atau sel darah putih yang berperan untuk melawan infeksi dan penyakit. Dan yang ketiga, ada eritrosit atau sel darah merah yang berfungsi untuk membawa oksigen dan CO2. Sel darah merah berjumlah 99% dari darah. Berbentuk bikonkav karena tidak memiliki nukleus. Berwarna merah karena mengandung hemoglobin, di mana hemoglobin atau Hb berperan dalam proses pengikatan oksigen. Berumur sekitar 120 hari karena tidak memiliki nukleus. Selanjutnya ada leukosit atau sel darah putih, berjumlah 7.000 sel per milimeter kubik darah. Memiliki inti sel sehingga berumur lebih panjang dibandingkan dengan sel darah merah. Dapat bergerak amoeboid, gerakan menyerupai amoeba, memiliki bentuk yang tidak tetap karena bergerak dengan pseudopodia, dapat menembus dinding pembuluh darah. Proses ini disebut dengan diapedesis. Sel darah selanjutnya ada keping darah atau trombosit, berjumlah 200.000 sampai 400.000 per milimeter kubik darah. Berasal dari sel megakariosit, sel raksasa yang menghasilkan trombosit, berukuran lebih kecil dibanding sel darah lainnya, tidak memiliki inti sel sehingga berumur pendek, yaitu sekitar 10 sampai 12 hari. Memiliki bentuk yang tidak beraturan dan tidak berwarna. Trombosit atau keping darah memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembekuan darah. Saat terjadi luka, pembuluh darah rusak dan menyebabkan terjadinya pendarahan. Akibatnya, tubuh akan mengaktifkan serangkaian proses pembekuan darah atau disebut dengan hemostasis. Saat tubuh terluka, trombosit akan pecah dan mengeluarkan trombokinase. Selanjutnya, trombokinase dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K akan mengubah protrombin menjadi trombin. Selanjutnya, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang memiliki peran yang sangat penting dalam proses penutupan luka. Menarik bukan pembahasan kita hari ini tentang komponen penyusun darah?
Pada video berikutnya kita akan membahas tentang mekanisme peredaran darah, yaitu ada mekanisme peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya.